Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa bi ni'mati hadzal makani sya'idah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu lan nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nura qulubina wa maulana Muhammad sayyidul arabi wal ajam imamul haramain wa sahibul qiblatain sahibut taji wal mi'raj samsid duha badrid duja nuril huda wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala bi muhtamil tanzilih innal ladzina amanu naqallu rabbunallahi thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah la takhafu wa la tahzanu wa abashiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Wa qala aidan innama yakhshallaha min ibadihi al ulama. Wa qala nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam man akrama aliman faqad akramani wa man akramani faqad akramallah wa man akramallah wa ma'wahul jannah. Sadaqallahu wa rasul. Hadratul mukarramun al makhtaramun, para sesepuh, bini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, para romo-romo kiai yang saya hormati, wabil khusus ayahanda tercinta panjenenganipun Romo Kiai Ahmad Rodih mata'anallahu bi kulli hayatih. Para romo-romo kiai yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, yang insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat ingkang sami lenggah insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Batan kesupen Jam'iyah Khadra Rebana yang saya hormati, syukur alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan izinnya jua Allah himpunkan kita di tempat ini yang insya Allah bercucuran rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, menghadiri satu peringatan mengenang orang yang soleh yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kita akan mendapatkan barokah daripada sahibul khaul. Salawat teriring salam senantiasa kita berharap kepada Allah, semoga tetap Allah curahkan keharibaan junjungan agung kita Sayyidil wujud wa afdali kulli mawjud, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang masih senantiasa istiqamah berada di jalannya, alladzi turja syafa'atuhu min yaumina hadza ila yaumil ba'tsi wan nusur. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang saya hormati, para romo-romo kiai yang saya muliakan,
Al-Fakir duduk di sini memenuhi permintaan daripada Romo Kiai Ahmad Rodih untuk menyampaikan mau'idhah hasanah atau tausiah di hadapan Bapak Ibu yang saya hormati. Rasanya tidak pantas saya duduk di sini karena di hadapan saya banyak orang-orang soleh, para romo-romo kiai, para alim. Tapi insya Allah apa yang saya sampaikan nanti dapat bermanfaat buat kita semua. Kalau ada salah-salah ngomong, mungkin agak gugup dalam berbicara, harap maklum. Ceramah di depan kiai ibarat ngamburi uyah ke laut, sudah asin diasinin lagi. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita dihimpunkan oleh Allah di tempat ini dalam rangka mengenang haul yang ke-22 daripada Sayyidul Mursyid Syekhona Romo Kiai Sobari. Tidak lain dan tidak bukan tujuan kita hadir di sini hanyalah untuk taqarrub illallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memuliakan ulama, memuliakan orang soleh. Insya Allah kita akan mendapatkan barokah daripada sahibul haul. Sebelum saya menyampaikan ceramah, permohonan maaf terutama kepada romo-romo kiai dan para tamu undangan semuanya. Di dalam menyampaikan ceramah saya tidak bisa menggunakan bahasa Jawa secara sempurna, secara full mungkin. Takut nanti salah-salah ngomong malah diketawai. Jadi saya akan menggunakan bahasa Indonesia, nanti campur-campur bahasa Jawa. Kalau campur bahasa Palembang boleh enggak Pak? Ngeretos napa jenengan? Insya Allah. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man akrama aliman faqad akramani wa man akramani faqad akramallah wa man akramallah wa ma'wahul jannah. Barang siapa orang yang memuliakan ulama, memuliakan alim, berarti dia memuliakan kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang memuliakan kanjeng Nabi berarti dia memuliakan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nggih, matur nuwun. Siapa yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tempatnya akan berakhir di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang alim, para ulama, dikatakan oleh baginda Nabi, al ulama sirajul ummah. Ulama itu adalah pelitanya umat, lampu bagi umat, penerang bagi umat. Maka mereka satu persatu pergi menghadap Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah. Itu pertanda ilmu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di akhir zaman, zaman yang penuh dengan fitnahan. Banyak orang-orang yang tidak tahu apa-apa ikut berfatwa, sedangkan orang-orang yang berilmu omongannya sudah tidak didengar lagi. Siapa yang sudah berani tampil beda, siapa yang sudah berani tampil dengan aneh-aneh, maka dia akan dianggap hebat. Kayak kita lihat di layar TV berbagai macam para ustadz gaul lah, dan macam-macam yang lainnya, berbagai macam metode dakwanya. Setelah kembali daripada mendengar ceramah itu, kembali ke rumah bukannya mendapatkan ilmu, malah hatinya akan semakin gelap. Kadang-kadang majelis seperti ini digunakan untuk menghujat orang, bahkan tidak sedikit menghujat para pendahulunya, salafun sholihin, para ulama-ulama terdahulu. Ini akan membuat hati kita gelap. Maka dengan mencintai ulama, insya Allah
Allah akan bimbing langkah kita untuk menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang saya hormati, sekali lagi saya duduk di sini hanya untuk memenuhi permintaan daripada panitia dan Romo Kiai Ahmad Rodi. Jauh-jauh hari sudah saya tolak, karena kalau saya berdakwah di Palembang saya tidak ceramah di depan kiai, saya ceramah di depan orang biasa yang ngomongnya biasa-biasa saja. Kalau ceramah di depan kiai harus ekstra hati-hati, apalagi di dalam menyampaikan dalil ayat-ayat Quran atau hadis-hadis Nabi atau kitab-kitab yang dikemukakan, salah-salah malah kena marah. Jadi kalau saya salah-salah ngomong, agak gugup, grogi, jangan salahkan saya, salahkan Pak Mudin Karsono kali Bapak Romo Kiai Ahmad Rodi. Kenapa? Karena mereka yang nyuruh saya duduk di sini. Leres Bu, Bu, jenengan sampun sumerap kali kula. Pun sinten? Hah? Sinten Bu? Saking pundi Bu? Oh, model-model ganteng kaya ngene, Masya Allah. Langkah neng kene ora ono Bu. Ora ono. Enten Bu. Pak Mudin iki luwih ganteng kali kula. Masya Allah. Nek ora ganteng ya ora payu ya Bu. Masya Allah. Ini Bapak Ibu yang saya hormati, hadir di tempat-tempat seperti ini di selain mencari barokah, ngalap berkah daripada orang-orang soleh, mengingatkan kita kepada kematian. Karena hidup ini hanyalah sementara, dunia ini tidak selama-lamanya. Apa yang kita miliki bukan milik kita. Apa yang kita miliki bukanlah kekal dan abadi, suatu saat nanti akan kita tinggalkan. Kalau kita tidak mau hadir di tempat-tempat seperti ini, apalagi mengikuti kata orang-orang zaman sekarang ini, tidak boleh berlebihan mengagung-agungkan manusia, mengadakan hal-hal seperti ini, kita ikuti mereka, kita tidak akan punya bekal, bahkan hati kita semakin lama semakin keras, susah untuk menerima kebenaran. Maka dengan hadir di tempat-tempat seperti ini, insya Allah ingat akan kematian. Dengan ingat akan kematian akan selalu berusaha semangat untuk meningkatkan amal ibadah. Kata dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian ingin tahu orang pintar, kalau kalian ingin tahu siapa orang yang pandai, jangan noleh kepada para ilmuwan, jangan lihat profesor, doktor yang kepalanya sampai botak mikirin dunia ini. Tapi siapa orang yang pandai, siapa orang yang pintar? Aktsaruhum lil mauti zikra, mereka-mereka yang senantiasa ingat akan kematian. Bahkan orang yang beriman itu, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehari semalam paling tidak 20 kali ingat mati. Ibu-ibu udah berapa kali sehari semalam ingat mati Bu? Banyak ingat mati apa banyak ingat sawah Bu? Bapak banyak ingat mati apa banyak ingat anak putu Pak? Banyak ingat anak putu. Semakin hari hati semakin keras, sedangkan kita tidak punya apa-apa. Kalau kita ingin baca bagaimana biografi kehidupan orang-orang soleh terdahulu, termasuk Mbah Bari Sohibul Haul niki, mereka itu sangat takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang waktunya dihabiskan untuk mengabdikan diri kepada Allah, padahal amalnya banyak. Lah kita mulai bangun pagi sampai tidur kembali lebih banyak duduk di depan TV daripada beramal soleh. Mereka orang-orang soleh kalau ingat akan kematian mereka akan nangis, kalau dengar tentang siksa Allah mereka akan takut. Lah kita orang yang kebanyakan maksiat, siang dan malam menumpuk-numpuk harta dunia, alhaakumu takatsur hatta zurtumul maqabir, dengan bermegah-megahan dengan dunia membuat mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai mereka masuk ke dalam lubang
kubur. Kalau sudah masuk kubur baru sadar. Penyesalan selalu datang belakangan, tidak pernah datang duluan. Mereka orang-orang soleh takut dengan siksa Allah. Baginda Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu arda, ketika mendengar kata-kata mati, dengar kata-kata azab Allah, beliau pingsan ketakutan. Al-Imam Ali Zainal Abidin, cucunya Rasulullah, takut dengan azab Allah sampai pingsan. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad pingsan takut dengan kematian dan takut dengan azab Allah. Lalu di mana rasa takut kita? Mendengar kata-kata neraka masih banyak yang tertawa, bahkan terbahak-bahak. Malan a'mal wa kasbuna kullu zalal. Kata baginda Nabi, kamu tidak punya amal, apa yang kamu buat belum semata-mata karena Allah, tapi masih banyak yang bercampur aduk dengan amalan dunia. Maka dari itu melalui kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak yuk taqarrab illallah, dekatkan diri kepada Allah sesuai dengan cara dan kemampuan kita. Rebananya boleh dipakai mas, monggo. Siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka. Siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka. Tak mudah dimiliki, hanya tuh orang suci. Carilah pintu surga dengan amal sendiri. Carilah pintu surga dengan amal sendiri. Kok berhenti? Siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka. Siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka. Tak mudah dimiliki, hanya untuk orang suci. Carilah pintu surga dengan amal sendiri. Carilah pintu surga dengan amal sendiri. Kalau ingin masuk surga harus dengan amal sendiri, tidak boleh ikut dengan orang lain. Lawang tonggoku sergap sholat, tonggoku subuh jamaah nang langgar nang masjid, ya wis aku reso sholat melu tonggo ae. Saged bu? Saged? Mboten saged. Jenengan subuh jam pinten bu? Jam 6 napa setengah 7? Kalau doa mintanya banyak-banyak. Kalau lagi ke sawah minta panennya banyak. Kalau doa minta rezekinya banyak. Tapi sholatnya dilalaikan. Wong sholat subuh jam 7. Masa wong malaikat ki bingung ki subuh apa duha. Masya Allah. Wis krungu as-salatu khairum minan naum. Alah engko sik keselan. Tangi-tangi jam 6. Nang kamar mandi setengah jam. Lurus sajadah 15 menit. Salat usolli fardhu subhi rakaataini kawanan lillahi ta'ala, Allahu akbar. Kira-kira doanya dikabul enggak oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka ingin ke surga dengan amal sendiri tak mudah dimiliki, hanya tuh orang suci. Carilah pintu surga dengan amal sendiri. Hindarkanlah semua perbuatan yang keji. Hindarkanlah semua perbuatan yang ingkar.
amalkanlah Al-Quran, jadikanlah pedoman, biarlah orang benci, asalkan Tuhan sayang, hilanglah rasa dendam, timbullah kasih sayang. Siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka. Siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka. Tak mudah dimiliki, hanya untuk orang suci. Carilah pintu surga dengan amal sendiri. Carilah pintu surga dengan amal sendiri. Boleh berdiri, Pak? Bu, kula ngadeg Bu nggih. Jenengan ampun ngrasani kula mangke nggih. Kita kok kali Bapak Irodi mantumu ki kiai tenanan apa ora? Sama kok wani-wani mrene ceramah. Ceramah ngarep kiai. Masya Allah, ini Bapak Ibu yang saya hormati, bingung ngomong apa lagi ya? Ngomong apa Bu? Ngajak ngamal soleh sebagaimana yang